Halo guys, welcome back to my channel di Bosto Serban Nursery. Nah, di video kali ini kita membahas tentang bagaimana cara penyiraman tanaman tilansia atau tanaman airplane. Nah, untuk melakukan penyiraman tanaman airplane, tentunya kita harus tahu dulu jenis airplane kita atau tilansia kita itu sebenarnya tipe jenis xeric atau jenis mesic. Nah, itu kita harus pahami dulu. Jadi tilansia dibagi dua ya, tipe yang mesic atau xeric. Yang mesic itu adalah tipe yang umumnya punya daun lebih tipis. Kemudian dia juga butuh penyiraman yang lebih sering karena tempatnya, habitatnya itu kebanyakan di hutan hujan. Jadi mereka lebih butuh penyiraman yang lebih rutin daripada tipe xeric. Nah, kemudian juga mereka ini tidak terlalu tahan panas ya. Sebenarnya jenis tilansia kalau untuk kita di Indonesia, apalagi di Jakarta, lebih baik bagusnya adalah terkena sinar tidak langsung atau indirect sun ya. Karena kalau direct sun takutnya itu bisa jadi gosong tanamannya. Nah, kecuali kalau misalnya Anda di tempat yang di puncak atau di tempat yang lumayan tinggi lah. Jadi intensitas sinarnya kalau siang juga nggak terlalu panas, itu boleh mungkin kena full sun. Jadi yang tipe mesic itu seperti ini ya. Nah, kita ambil contoh nih dua ini si tipe mesic guys. Jadi dengan daun yang tipis, kemudian trikomanya juga kelihatan agak hijau ya. Jadi ini adalah tipe mesic yang lebih butuh penyiraman lebih teratur dan juga tidak terlalu tahan panas karena daun yang tipis ini ya. Jadi lebih rentan lah kalau misalnya ini dijemur. Nah, kemudian di antara itu ada lagi yang semi mesic. Semi mesic itu ya seperti ini guys mungkin ya. Karena daunnya dibilang tipis enggak, tebal juga enggak. Jadi ya seperti ini aja guys. Tapi ini adalah jenis Ionantha fuego ya. Jadi Ionantha itu jenis yang termasuk lebih tahan banting sebenarnya. Karena yang ini saya coba diamkan dia selama seminggu. Ini masih fresh ya, cuman ini ada butuh penyiraman, nanti kita bahas. Yang kita bahas kemudian ini kan tipe xeric, tipe semi mesic seperti ini juga ya guys. Jadi penyiramannya ya ini agak boleh terserah lah. Kalau saya sih penyiraman saya lakukan kalau yang seperti ini ya 2 hari sekali bisa, 3 hari sekali bisa. Tapi kalau misalnya yang ini saya melakukan penyiraman rutin nih untuk jenis yang si tipe mesic. Jadi sehari sekali itu udah wajib kalau yang si tipe mesic. Nah, kemudian yang tipe xeric itu seperti apa? Tipe yang xeric itu dia habitatnya di tempat mungkin di padang gurun yang lebih panas ya. Jadi tempatnya di bebatuan. Nah, ini adalah salah satu tipe tilansia xeric. Jadi ini adalah tilansia xerographica ya. Kalau dilihat kebalikan dengan si tipe mesic, dia lebih punya daunnya agak tebal. Kemudian ininya trikomanya lebih silver ya, warnanya lebih silver. Dan ini membutuhkan penyiraman yang lebih tidak rutin. Jadi paling cepat ini 2 hari sekali saya siram, ataupun 3-4 hari mungkin baru saya siram, ataupun saya masukkan ke ya tinggal dicelup saja. Nah, jadi itu adalah tipe tilansia. Jadi Anda harus pahami dulu kebutuhan penyiramannya dari segi tipenya ya. Nah, jadi kira-kira penyiraman itu kapan? Nah, jadi yang tadi seperti saya bilang, saya melakukan percobaan pada si tanaman tilansia Ionantha fuego ini ya. Jadi setelah saya selidiki, ada yang bilang selama sebulan tidak disiram pun nggak apa-apa guys. Tapi seperti ini guys, dia tanaman ini sebenarnya bisa kasih tahu kita kalau misalnya dia minta disiram. Nah, kalau Anda lihat ini, nah di bagian bawah sini ini udah agak melengkung guys. Nah ya, seperti ini nih agak melengkung. Kemudian ini sudah mulai begini nih, agak sedikit menekuk sendiri karena saking butuh disiramnya ya. Karena ini sudah seminggu lebih, hampir 2 minggu tidak saya siram. Jadi sebagai percobaan aja. Nah, kemudian kalau dilihat bagian sininya nih guys, ada sedikit coklat nih, Anda lihat nih. Nah, coklatnya ini juga agak melengkung ya, yang ini. Kemudian bagian sininya nih, yang ininya juga. Nah, itu adalah tanda bahwa tanaman ini butuh disiram. Nah, tapi jangan salah artikan ya kalau kurang air segala macam warnanya tidak seperti ini. Bukan. Ini sama jenis Ionantha fuego juga dua-duanya.
Ini dia bisa berwarna merah seperti ini karena dia mau berbunga guys. Jadi kalau berbunga memang warnanya keluar. Tapi setelah selesai berbunga seperti dia nih, warnanya balik lagi. Nah ini kan ada yang bilang, oh ini mah gara-gara nggak dikasih air karena sengaja kan. Nah ini enggak juga kok, ini yang udah berbunga. Dan ini setelah selesai berbunga dia warnanya balik lagi tuh guys. Jadi kalau warna merah itu ya karena dia mau berbunga. Nah setelah berbunga dia akan muncul anakan seperti ini. Nah kemudian bagaimana sih cara siramnya? Nah cara siramnya bisa dengan menggunakan spray seperti ini guys. Ya saya kasih contoh seperti ini. Tuh kalau disiram warnanya akan menghijau guys. Mungkin ini nggak terlalu kelihatan ya. Tapi kalau anda siram Cicero graphica ini kelihatan guys. Tuh, nah jadi tanaman ini akan menghijau. Nah kemudian cara yang kedua ini juga saya tenggelamkan saja. Nah begini guys, kalau misalnya kita celup ke sini ya, kalau tanaman itu butuh disiram dia akan mengeluarkan gelembung guys. Kelihatan ya nih? Nah seperti ini guys kalau diceng. Nah anda lihat ini gelembung yang berwarna putih-putih. Ini tanda dia butuh disiram. Jadi bukan disiram, maksudnya ini lebih dehidrasi. Jadi ini saya belum siram selama 3 hari ya. Jadi ya sampai itunya menghilang. Seperti ini diangkat. Nah kalau Cicero graphica tadi kita lihat warna silver ya guys. Nah kalau tipe Cerik itu dia seperti ini guys. Jadi kalau disiram, kalau dia udah butuh air tuh warnanya bener-bener berubah 180 derajat. Nah jadi beda banget kan tuh warnanya guys. Jadi warna hijau ya. Nah kalau untuk Cicero graphica atau tipe yang kurang tahan ini, kurang mau hidupnya di tempat yang agak panas, ada baiknya anda setelah, kalau misalnya anda ceburin dengan cara begini ya, tadi celupkan sana, jangan lupa ini dibalikin guys, karena ini jenis yang kalau misalnya kita nggak balikin bisa busuk. Nah dia menyimpan air banyak guys. Jadi anda cukup begitukan saja. Nah kalau koleksi anda banyak ya seperti saya tadi ini, langsung dicemplungin aja seperti ini guys. Nah seperti itu ya. Ini kebetulan belum disiram. Nah saya ambil contoh ini yang tadi, yang selama seminggu ini pasti gelembungnya banyak sekali guys. Tuh kalau dilihat kan dia langsung mengeluarkan gelembung. Kalau yang lain anda lihat kagak nih guys. Nah ini karena yang ini kan saya rutin nih ya, 2 hari sekali kadang dibeginikan. Ini kalau yang seminggu nggak digituan tuh dia butuh keluar gelembung-gelembung gitu guys. Jadi tandanya dia benar-benar dehidrasi, karena kan tadi terlihat di bagian yang di daun yang ini ya, yang menggulung dan mencoklat. Jadi ini benar-benar dehidrasi. Jadi ini agak kita diamkan saja, boleh 10 menit, berapa menit baru diangkat. Nah jadi penyiramannya seperti ini aja guys, dan gampang. Nah kalau jenis ini tadi ini anda nggak usah terbalikin juga nggak apa-apa tuh guys, nggak ada dia, nggak nampung apa-apa, kering. Jadi emang ini jenis yang lebih suka lebih banyak disiram ya, tipe Mesik. Nah jadi penyiramannya ini harus lebih rutin, sehari 1 kali boleh. Dan kalau misalnya yang tipe Cerik pun sehari sekali boleh nggak? Boleh, tapi sesuaikan dengan lingkungan anda. Kalau saya di Jakarta lagi musim panas ya, yang panasnya benar-benar panas sekali, itu bisa lah boleh 1 hari 1 kali disiram Cicero graphica, atau 2 hari sekali disiram, karena pada musim panas itu di Jakarta sangat panas sekali. Nah jadi itu aja sih guys. Sekali lagi guys, dan ini menurut pengalaman saya aja nih guys ya, karena ini yang tadi nih yang dehidrasi sekali, ini kalau nggak disiram dia berdampak pada pertumbuhannya yang ini guys, terhambat. Jadi ini sebenarnya sudah umurnya sama seperti dia nih guys, sama kok, mekarnya juga barengan ya, tapi karena tidak disiram ini anakannya sampai sekarang belum keluar guys. Tuh sama sekali belum punya anakan dia. Beda sama kalau yang rajin disiram. Nah anakannya udah ada 2 tuh. Nah jadi kalau penyiraman yang lebih teratur, kalau saya bilang itu karena ini kan tanaman menyerap air dari trikoma ya. Jadi kalau nggak ada air yang diserap, jadi mungkin pertumbuhan dia pun nggak jalan seperti yang tadi nih. Karena ini berdasarkan pengalaman saya aja ya. Jadi yang sengaja saya diamkan selama 2 minggu hampir, malah belum muncul anakan. Tapi nggak apa-apa, ini direndam agak kelamaan.
biar dia cepat recover. Oke, itu aja yang bisa saya bagikan tentang bagaimana cara penyiraman pada tanaman tilansia ini. Jadi, jangan lupa subscribe channel saya dan ikuti terus channel saya. Kedepannya pasti akan banyak sekali informasi tentang seputar tanaman hias lainnya. Oke, stay tune terus channel saya. Semoga tips dan trik ini membantu. Oke, see you at the next video guys.